Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang dahulu di kelas 1 kita sudah membahas tentang dinasti Umayyah. Maka hari ini kita akan membahas tentang sejarah dinasti Abbasiyah. Namun pada pertemuan pertama ini kita hanya akan mempelajari tentang sejarah berdirinya dan peristiwa penting dalam proses berdirinya dinasti Abbasiyah tersebut. Bisa kita mulai. Kekhalifahan Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah adalah kekhalifahan yang didirikan tahun 750 Masehi oleh keturunan Abbas ibn Abdul Muthalib. Jadi nama Abbasiyah itu berasal dari nama Abbas ibn Abdul Muthalib ini. Dia adalah paman Nabi yang termuda. Jadi mereka termasuk Bani Hashim. Dinasti ini kemudian memindahkan pusat pemerintahan dunia Islam dari Damaskus di Suriah ke Baghdad, Irak. Mereka berhasil mendirikan dinastinya setelah mengalahkan dinasti Umayyah, kecuali untuk wilayah Andalusia atau di Spanyol. Nah, sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah, kenapa dinasti Abbasiyah berdiri, itu karena dinasti Umayyah telah melakukan hal-hal yang merugikan mereka sendiri, seperti pola hidup mewah di lingkungan istana. Terus kemudian kurangnya kaderisasi terhadap para putra khalifah. Terus juga direndahkannya kaum Mawali atau kaum non-Arab, sehingga mereka membenci pemerintahan Daulah Umayyah. Kemudian terjadi penindasan terhadap kaum Syiah, yaitu pendukung Ali bin Abi Thalib, dan juga terhadap Bani Hashim, khususnya Ahlul Bait Rasulullah. Terus perhatian pemerintah terhadap agama kurang, sehingga mereka tidak lagi mendapat dukungan dari ulama, dan lemah atau buruknya moral khalifah dan keluarganya, terutama sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Nah, setelah melihat keadaan-keadaan seperti itu tadi, akhirnya di bawah itu kalangan rakyat timbul perasaan untuk memperbaiki keadaan. Maka ini ditangkap, keinginan masyarakatnya ditangkap oleh Muhammad bin Ali, cicit dari Abbas, dan menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah Daulah Bani Hashim di Persia. Peristiwa itu dimulai sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal toleran termasuk terhadap lawan-lawan politiknya juga. Nah, kita lanjutkan. Khalifah Umayyah itu didirikan oleh orang-orang besar, diantara dari keluarga Khalifah Abbasiyah itu didirikan oleh keluarga Bani Abbas, dari keluarga besar Bani Hashim. Orang-orang yang terlibat di dalamnya, nah ini gabungan dari 3 keluarga besar. Yang pertama Bani Alawiyah, yaitu pendukung Ali bin Abi Thalib yang dipimpin oleh Abu Salamah. Kemudian ada Bani Abbasiyah, keturunan Abbas bin Abdul Muthalib yang dipimpin oleh Ibrahim al-Imam, dan keturunan bangsa Persia yang berpusat di Khorasan dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Bani Abbas yakni membentuk gerakan rahasia. Tokoh-tokohnya adalah Muhammad ibn Abbas dan Ibrahim al-Imam. Kemudian yang di luar keluarga mereka ada Abu Muslim al-Khurasani. Mereka pertama menerapkan strategi politik bersahabat, tidak menunjukkan sikap bermusuhan dengan pemerintah dinasti Umayyah. Terus kemudian untuk menggait keluarga besar Bani Hashim, mereka tidak menggunakan nama Bani Abbas, tapi menggunakan nama Bani Hashim. Mereka juga menetapkan wilayah Khorasan sebagai pusat gerakan, agar wilayah asli kekuasaan mereka, pusat gerakan mereka tidak diketahui. Nah, kronologi proses selanjutnya adalah fase pendirian atau pengorganisasian. Di sini tadi seperti yang sudah disebutkan, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Ali bin Abdullah kemudian mulai menyusun gerakan perlawanan. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad bin Ali. Nah, selanjutnya adalah fase pembentukan opini publik. Jadi Muhammad bin Ali selalu mengatakan kepada publik bahwa usaha mereka itu untuk mengembalikan kekhalifahan kepada Bani Hashim, sehingga kelompok Syiah dan kelompok Persia yang dekat dengan Bani Hashim kemudian mendukung. Nah, kemudian
strategi politik Muhammad bin Ali juga menetapkan 3 kota, yakni Al-Humaimah sebagai pusat perencanaan dan organisasi, kota Kufah sebagai kota penghubung, dan kota Khurasan sebagai pusat gerakan. Khurasan dipilih karena lokasinya jauh dari Damaskus, sehingga sulit untuk diawasi oleh pemerintah pusat. Kemudian setelah Muhammad bin Ali wafat, putranya yang bernama Ibrahim Al-Imam melanjutkan perjuangan ayahnya itu, sampai dia sendiri juga tertangkap dan dihukum mati. Kemudian Abu Muslim Al-Khurasani berhasil merebut kota Khurasan pada masa pemerintahan yang menjadi awal kejatuhan Khalifah Marwan II. Di sisi lain, Abu Abbas bin Muhammad bin Ali meneruskan perjuangan ayahnya dan melakukan perlawanan di Zabhulu di wilayah Irak dan berhasil mengalahkan pasukan dinasti Umayyah. Setelah menguasai Mosul, pasukan Abu Abbas menuju Damaskus, ibu kota dinasti Umayyah. Lalu Khalifah melarikan diri ke Mesir sampai terbunuh di sana pada tahun 750 Masehi. Nah, setelah itu adalah fase pengokohan di mana Abul Abbas ibnu Muhammad bin Ali diangkat menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah di tahun yang sama dengan gelar Abu Abbas Al-Soffah. Dia hanya berkuasa 4 tahun, kemudian meninggal di Anbar tahun 754, digantikan oleh adiknya, yakni Abu Ja'far Al-Mansur. Ini adalah silsilah dari dinasti Abbasiyah. Di situ bisa dilihat bahwa tokoh-tokoh yang disebut tadi seperti Ali bin Abdullah bin Abbas itu sebenarnya adalah keponakan dari Rasulullah Muhammad. Kemudian Muhammad bin Ali masih termasuk cucu keponakan dari Rasulullah Muhammad, dan Abu Abbas adalah termasuk cicit keponakan dari Rasulullah Muhammad. Begitu juga dengan Khalifah Al-Mansur, dan anak-anak dinasti Abbasiyah ternyata adalah keturunan dari Khalifah Al-Mansur. Ini daftar nama para khalifah yang berkuasa sampai tahun 1258 yang akhirnya ditumbangkan oleh tentara Mongol. Nah, jadi selama proses pemerintahan dinasti Abbas yang berlangsung sekian lama itu terdiri dari 5 periode dari awal sampai akhir, yang termasuk akhirnya ditumbangkan oleh serbuan tentara Mongol dipimpin oleh Hulagu Khan. Terima kasih, kita bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya tentang perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.